Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Hamba Tuhan, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah Allah yang maha tinggi. Engkaulah penyelenggara kehidupan kami di bumi ini. Allah Bapa yang maha murah, kami bersyukur untuk rahmat-Mu, secara khusus untuk perlindungan-Mu kepada kami. Di malam yang gelap gulita, Engkau melindungi kami, menjaga kami sepanjang istirahat kami, dan Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat untuk menikmati hari baru yang cerah, juga nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan dan akan kami renungkan sebentar menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan semua aktivitas kami pada hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada umumnya, manusia ingin sekali memiliki kekuasaan yang besar terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kekuasaan yang dimiliki
menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan yang hebat yang mungkin saja tidak dimiliki oleh banyak orang. Kekuasaan yang dimiliki akan membuat seseorang melakukan segala sesuatu seturut kehendaknya. Dengan kata lain, orang yang berkuasa bebas melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Pada zaman dahulu, seorang raja memiliki kekuasaan mutlak atas daerah kekuasaannya, bahkan terhadap semua penduduk di wilayahnya. Raja dapat bertindak apa saja. Ia bisa bertindak sebagai hukum, sebagai penegak keadilan, sebagai orang yang bijak, bahkan juga bisa menjadi raja yang lalim. Ada orang yang dengan bijaksananya memanfaatkan kedudukannya sebagai seorang raja atau seorang tuan untuk selalu bersikap jujur dan bijaksana, berusaha menjadi pemimpin yang baik. Sedangkan ada segelintir orang yang tidak bersikap bijaksana. Mereka menggunakan kekuasaan untuk melegalkan segala cara demi mencapai kesejahteraan hidup mereka. Jika banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi seorang raja atau seorang tuan, maka tentu saja tidak ada yang ingin menjadi hamba. Secara harfiah, hamba adalah orang yang diperintah, orang yang menyerahkan kebebasannya kepada seorang tuan. Seorang hamba akan mengabdikan dirinya kepada tuannya seumur hidupnya. Dalam perjanjian lama, seorang hamba tidak memiliki kebebasan apapun. Ia sepenuhnya terikat pada tuannya. Dalam dunia kuno, seorang tuan berkuasa penuh atas hamba-hambanya, dapat berbuat apa saja, termasuk menginginkan kematian para hambanya. Seorang hamba akan diperlakukan sama seperti barang. Hamba yang tidak berguna akan dijual atau dibunuh, sedangkan hamba yang berguna akan disayang. Seorang hamba yang kedapatan hendak mencoba untuk melarikan diri akan mendapatkan siksaan yang kejam, bahkan pembunuhan. Biasanya, seorang hamba didapat dari para tawanan perang. Suatu negeri yang mengalami kekalahan dalam peperangan akan mengalami nasib yang malang. Para penduduknya akan ditangkap, ditawan, dan dijual sebagai seorang hamba. Dapat dikatakan bahwa seorang hamba tidak memiliki harga dirinya lagi. Hidupnya amat bergantung dari belas kasih tuannya. Bacaan Injil hari ini berbicara kepada kita hubungan antara hamba dan tuannya, hubungan seorang utusan dengan pengutusnya. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa seorang hamba tidak lebih besar kedudukannya daripada tuannya. Dan memang ini benar. Perkataan Yesus ini menunjukkan derajat yang berbeda antara hamba dan tuan. Hamba memiliki kedudukan yang lebih rendah, sedangkan tuan memiliki kedudukan yang tinggi. Yesus kemudian mengatakan bahwa seorang utusan tidak lebih tinggi dari pengutusnya.
Seorang utusan layaknya seorang hamba akan menjalankan perintah dari pengutusnya. Perintah itu harus dijalankan dengan baik dan benar. Apa maksud perkataan Yesus ini? Yesus pernah mengatakan bahwa ia adalah hamba Tuhan. Nabi Yesaya dalam perikop tentang hamba Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana ketaatan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan rela menderita demi menjalankan misi perutusannya, yakni melaksanakan dan mewartakan kehendak Allah. Hamba Tuhan yang diramalkan oleh Nabi Yesaya terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Jika kita membaca perikop dari Injil Yohanes ini secara keseluruhan, latar belakang dari kisah Injil ini ialah malam perjamuan terakhir, tepatnya setelah pembasuhan kaki para muridnya. Yesus menunjukkan tindakan yang sejati sebagai seorang hamba. Di sini, Yesus tidak sedang merendahkan dirinya. Konsep hamba dalam pandangan Yesus berbeda dengan hamba dalam pandangan masyarakat saat itu. Yesus mengasosiasikan dirinya sebagai hamba, sebenarnya menunjukkan ketaatan Yesus yang utuh kepada Bapa. Yesus adalah Allah yang sederajat dengan Bapa, tetapi menghambakan dirinya agar manusia diselamatkan. Yesus adalah seorang hamba, seorang utusan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai seorang hamba, Yesus bersedia untuk menderita secara ngeri demi menyelamatkan umat manusia dari kuasa maut dan dosa. Ketika menyebut dirinya sebagai hamba Allah, Yesus hendak menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Sama seperti hamba Tuhan dalam gambaran Nabi Yesaya, Yesus mengajak kita untuk menjadi hamba Tuhan. Maksudnya ialah menjadi orang yang taat pada kehendak Allah. Yesus taat kepada kehendak Bapanya. Hal yang sama juga ditegaskan Yesus kepada kita, yakni bahwa kita harus menjadi taat kepada Bapa. Karena ketaatannya sebagai seorang hamba, Yesus taat sehingga menyerahkan dirinya. Doanya di Taman Getsemani, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki," menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Inilah ketaatan seorang hamba Tuhan. Yesus sebenarnya tahu siapa yang akan menyerahkannya kepada para imam, kepala, dan ahli Taurat. Di akhir kisah Injil, Yesus menegaskan, barang siapa menerima orang yang diutusnya, berarti menerima Dia dan menerima Bapa yang mengutusnya. Barangkali kalimat ini menunjukkan kekuatan pengharapan bagi para muridnya. Yesus menegaskan perutusan para muridnya dan pewartaan tentang kebangkitannya oleh para muridnya. Pada saat itu, para murid telah diangkat menjadi hamba Tuhan yang siap untuk melaksanakan kehendak Bapa, yaitu menjadi pewarta kebangkitan putranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Dalam kehidupan ini ada tuan, ada hamba. Orang yang menjadi tuan pasti memiliki kekuasaan yang besar. Sedangkan orang yang menjadi hamba akan menjalankan perintah. Dalam arti tertentu, kita adalah seorang hamba. Kita melaksanakan pekerjaan kita di kantor. Kita melaksanakan perintah pimpinan. Dalam arti ini, kita adalah seorang hamba, tetapi hamba yang memiliki kebebasan. Namun, pada dasarnya, sebagai murid Kristus, kita adalah hamba Tuhan. Melalui sakramen pembaptisan, kita menerima tugas perutusan sebagai murid Kristus. Kita diutus untuk mewartakan sabda Allah kepada siapa saja yang kita temui. Pewartaan ini kita lakukan melalui cara hidup dan tingkah laku kita setiap hari. Kita hidup seturut kehendak Allah dan melaksanakan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Allah adalah Tuhan yang baik, yang selalu memanggil kita untuk ada bersama dengan Dia. Dalam kenyataannya, kita tidak bertindak sebagai seorang hamba Tuhan. Ada dua posisi yang menunjukkan bahwa kita bukanlah hamba Tuhan yang sejati. Pertama, kita adalah hamba dosa. Sebagai hamba dosa, kita sering melakukan dosa dan terjerumus di dalamnya. Kita tidak bisa terlepas dari dosa, sebab dosa sangat menggiurkan dan kita mudah terjebak. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 13-14 tentang jalan yang benar, Yesus menunjukkan bagaimana manusia menjadi hamba dari dosa. Manusia tidak menyukai pintu yang sempit yang menuju kepada kehidupan. Manusia lebih memilih pintu yang luas yang mengantar kepada kebinasaan, sebab jalannya mulus. Inilah kenyataan bahwa kita adalah hamba dosa. Kita menyerahkan hidup kita kepada kebinasaan. Kedua, kita menjadi tuan. Kita tidak bertindak sebagai seorang hamba. Kita malah menjadi tuan. Kita menjadi tuan yang otoriter, bertindak seturut kemauan pribadi. Kita bertindak melawan perintah Allah. Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk memahami makna hamba Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah adalah Tuhan yang sejati yang menuntun kita kepada kehidupan. Marilah kita berusaha menjadi hamba Tuhan yang senantiasa melaksanakan kehendak-Nya dan hidup seturut perintah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Yesus Putra-Mu telah menunjukkan kepada kami bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba Tuhan. Kami sadar atas kelalaian kami. Kami tidak hidup sebagai seorang hamba. Kami bertindak seolah-olah kami menjadi tuannya. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami selalu hidup sebagai seorang hamba Tuhan yang bersedia hidup seturut kehendak-Nya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.